Saya akan bacakan tulisan ini. Bila Anda lembek terhadap diri sendiri, maka kehidupan akan keras terhadap Anda. Betul nggak? Saya ulangi lagi ya. Bila Anda lembek terhadap diri sendiri, anak-anak kalian harus tahu ini. Bila Anda lembek, lemah, artinya apa ya? Ya mengenak-enakan hidup, maka kehidupan akan keras terhadap Anda. Tapi yang kedua dia tulis gini. Bila Anda keras terhadap diri sendiri, maka kehidupan akan bersikap lunak terhadapmu. Saya langsung telepon dia. Dari mana kamu, namanya Gideon, bisa dapat kata-kata sehebat ini? Sangat tepat. Nah, anak-anak kalian harus tahu ceritanya Popo. 3:30 pagi sudah bangun. Ya, langsung buat kue. Bayangkan 3:30 pagi itu bangun buat kue. Terus setelah buat kue, dipasarkan, cari kangkung. Cari kangkung jam 12 sampai jam 1 siang. Kalian harus tahu ya, Popo istirahat. Jam 1 bangun, langsung bersihkan kangkung, nyiapin makanan babi. Nah, dari hasil jualan itu, maka papa mama kalian sekolah sampai jadi sekarang ini. Belum selesai. Habis beri makan babi, buat kue lagi. Untuk sore itu dijual. Jadi kalau kita, khususnya saudara berenam bisa seperti ini, ajari anak-anak dengan konsep itu. Kalian tidak boleh hanya melihat enak papa mama sudah punya uang banyak. Jangan. Sebelum itu betapa susahnya. Maka itu papa mama jangan pernah bosan cerita kepada anak-anak. Maaf ini ya, betapa miskinnya Popo, manggil apa? Kungkung ya. Tanya orang di Bangka, bagaimana mereka itu keluarga miskin dulu. Sekarang bisa jadi seperti ini. Maka itu konsep hidup ini harus dipakai. Beritahu semua anak-anak kita. Saya mau baca lagi kata ini, bagus sekali. Bila Anda lembek terhadap diri sendiri, maka kehidupan akan keras terhadap Anda. Tetapi bila Anda keras terhadap diri sendiri, maka kehidupan akan bersikap lunak terhadap. Walaupun papa mama ada banyak fasilitas, tapi kalian anak-anak tidak boleh menggampangkan itu. Belajar untuk bisa mandiri. Nah, sekarang saya ingin berkata kepada semua kita. Dalam hidup ini, sangat salah kalau dunia berkata time is money. Betul? Dunia pasti itu bukan kata-katanya. Betul nggak? Kalian pernah dengar nggak anak-anak kata itu? Waktu adalah uang. Salah. Salahnya di mana? Dengarkan ini baik-baik. Uang itu bisa kita tabung. Betul? Anak-anak jawab ya atau tidak? Tapi waktu bisa ditabung tidak? Wah, kalau waktu bisa ditabung, hidup ini enaknya luar biasa. Maka itu waktu bukan uang. Karena waktu nggak bisa ditabung. Kalau uang bisa ditabung. Nah, itu sebabnya jangan seorang pun di antara kita menganggap uang itu segala-galanya. Sangat salah. Beritahukan pada anak-anak kita sejak mereka masih kecil bahwa uang bukan segala-galanya. Sebetulnya banyak konsep orang-orang tua kita dulu, orang Tionghoa yang salah. Sudahlah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, pokoknya bisa cari duit. Betul nggak? Itu kan dulu papa-papa kita sering ngomong seperti itu. Nah, itu salah. Ternyata uang itu nggak bisa apa-apa. Tadi Cik Ridin ngomong-ngomong di meja makan, ada orang kaya ternyata nggak bisa memberi kesehatan. Uang bisa dipakai untuk beli obat. Dengar ya, yang mahal sekalipun. Berapa tahun yang lalu ada 8 anak dari satu keluarga, mamanya sedang koma karena gagal ginjal. Nah, itu saya kaget. Dari 8 anak itu 3 ini yang hamba Tuhan dan kami kenal baik. Nah, saya diminta untuk datang memberi keputusan. Dokter itu menawarkan bukan untuk menyembuhkan mamanya, tapi untuk memperpanjang karena ginjalnya sudah rusak, nggak bisa cuci darah lagi. Obat yang diperlukan satu kali suntik itu 18 juta.
Nah, salah satu dari anak 8 ini punya apotek. Jadi dia bisa dapat lebih murah, tapi murah pun nggak akan kurang banyak. Nah, terus waduh, saya bilang, kenapa harus saya ngasih keputusan disuntikan obat itu atau tidak? Akhirnya saya bilang, ayo kita 8 berkumpul. Saya ajak ngomong satu-satu. Karena dari 8 itu ada 2 yang belum Kristen. Kan dokter sudah menyatakan bahwa obat ini bukan menyembuhkan, tapi untuk mempertahankan supaya mama ini masih ada. Tapi lihat dalam badan koma seperti ini. Nah, jadi saya nggak punya hak untuk menentukan jangan atau tidak. Cuma saya ajak berpikir begini. Bukan karena kalian nggak punya uang untuk membuat obat ini bisa dibeli. Tapi masalahnya, kalau mama kita biarkan hidup tapi nggak bisa apa-apa, untuk apa? Diperpanjang hidupnya pun dia juga nggak ngerti kok sudah koma seperti itu. Nah, saudara, akhirnya di situ saya belajar. Uang bisa beli obat, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Betul tidak? Kenapa? Iya, beli nyawa lebih nggak bisa, karena nyawa nggak ada kiloan. Maka itu dengar kalian ya, anak-anak, jangan sekali-kali berkata begini, kamu kerja untuk apa? Kalau orang jenuh jawabnya untuk apa ya? Kamu kerja untuk apa? Ayo, minta anak-anak jawab. Kalau orang umum berkata, kamu kerja untuk apa? Jawabannya untuk apa ya? Untuk hidup. Ya, apa Jason? Cari uang lah ya. Kerja untuk apa? Untuk hidup. Nah, itu kata yang salah. Kalau orang bekerja untuk hidup, itu artinya nyawa bisa dibeli kiloan. Karena makin banyak hasil uangnya, berarti dia hidup panjang. Tidak. Maka itu uang bukan segala-galanya. Dari kecil kalian harus belajar hal ini. Uang bukan segala-galanya. Hanya orang punya uang tapi nggak bahagia hidupnya. Nah, yang berikut ini pepatah yang orang dunia tahu. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal sekalipun, tapi uang nggak bisa beli tidur. Betul? Uang nggak bisa beli tidur. Beli tempat tidur bisa. Uang bisa beli alat-alat hiburan. Yang mau karaoke, yang mau TV, yang mau apa saja bisa. Tapi uang tidak bisa membeli sukacita. Nah, jadi kalau kita hidup mengerti konsep ini, uang bukan segala-galanya. Suatu hari akan ada titik yang kita harus berhenti. Betul? Nah, kalau titik itu berhenti, maka itu dalam istilah kedokteran, kenapa ada orang disebut, sudah koma ini? Artinya apa? Belum titik, maka itu koma dulu. Hampir titik. Udah. Kalau titik berarti selesai. Nah, itu manusia. Dokter memakai kata itu, orang ini koma. Nah, maka itu kita harus betul-betul mengerti prinsip hidup yang sesungguhnya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa jangan sampai kita punya 2 tuan. Yesus berkata, saya mau bacakan ayat itu, Matius pasal yang ke-6, ya, Matius 6 ayat 24. Nah, semua kita harus mengerti ini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, nggak bisa. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Kita nggak bisa punya 2 majikan, nggak bisa. Nah, disebut majikan atau tuan oleh Tuhan Yesus itu ternyata cuma 2 ini, Tuhan atau uang. Dan ternyata memang uang itu kekuatannya sama dengan Tuhan. Ini yang kita harus tahu. Nah, kalau sampai uang itu kekuatannya sama dengan Tuhan, padahal Tuhan itu satu atau banyak? Cuma satu. Artinya uang itu saingannya Tuhan. Karena uang itu sama dengan Tuhan kekuatannya. Maka itu Tuhan Yesus mendudukkan uang dan Tuhan itu sejajar. Kamu nggak bisa mengabdi pada 2 tuan. Yesus itu Tuhan, ternyata uang juga Tuhan. Bagi yang kita suami istri, papa mama, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Value, ya kata value itu saya sebut nilai dari rumah tangga kita.
itu ditentukan cuma satu. Setiap kali kita diskusi sebagai suami istri, setiap kali kita diskusi, maka diskusi apa yang paling banyak kita bahas dalam hidup kita berdua? Maaf, saya beri contoh ekstrim. Rumah tangga yang apa-apa adalah uang. Ngomong apapun juga pasti uang duluan. Nah, itu namanya keluarga mata duitan. Baru duduk uang lagi. Nah, itu keluarga mata duitan. Nah, kalau papa mama seperti itu, yang jadi korban anak-anak. Kenapa? Anak-anak akan merasa, oh, papa mama lebih menghargai uang daripada kami. Kasihan mereka. Bukan itu. Nilai keluarga kita adalah, kalau kita sering bicara tentang masa depan mereka, masa depan anak-anak, kita pikirkan mereka itu bagaimana. Nah, papa mama, belajarlah untuk betul-betul melihat uang jangan diletakkan di atas. Ada satu keluarga, mereka sih belum Kristen, anaknya 4. Belum lama itu kaya sekali. Hotelnya ada di Mangga Besar, ada di Pasar Baru. Hotelnya ada di Pekanbaru, ada di Surabaya. Ya, dan setiap hotelnya itu wah diberi banyak patung dari Tibet, dari apa begitu. Nah, dari 4 anak ini baru 1 yang percaya Yesus. Yang 3 belum, bahkan istri suaminya dari anak-anak itu belum. Nah, belum lama papanya sakit. Dokter bilang ini sudah parah. Nah, ternyata dari 4 itu anak nomor 1 dan nomor 3 yang paling jahat. Dalam keadaan papa masih di rumah sakit, mereka 2 paksa papanya buat surat wasiat untuk bagi warisan. Nggak tahu bagaimana, ini papa langsung sehat denger itu. Itu serius, sehat tapi marah. Jadi kamu ngarapin papa mati, akhirnya dia sehat lagi. Papanya kecewa. Dia sakit beneran terus di rumah sakit kok. Nah, yang buat dia jadi sehat itu karena dia marah. Ternyata papa tahu dari 4 anak ini siapa yang jadi anak papa. Bisa bayangkan seperti itu, saudara. Nah, itulah uang. Maka itu dalam hidup ini, saudara, Tuhan cuma satu, betul? Tuhan atau uang. Ingat lagi sekali, Tuhan Yesus menyamakan kedudukannya dengan uang. Memang uang itu powernya luar biasa. Sehingga saya punya prinsip begini. Selama uang itu masih di dalam dompet, uang itu aman, dia nggak bisa macam-macam. Tapi kalau uang sudah pindah ke dalam hati, nah itu dia. Ngerti ilustrasi ini ya? Kalau uang sudah pindah dalam hati, jadi jahatnya luar biasa. Saudara kandung bisa bunuh-bunuhan, betul tidak? Uang itu jahat sekali. Maka itu ajari anak-anak kita, uang bukan segala-galanya. Saya sarankan, ini banyak teman-teman yang saya kenal, ya anak-anak, paling tidak tiap 3 bulan, ya. Om minta ini pada kalian, paling tidak tiap 3 bulan. Gak usah tunggu papa mama nyuruh, anak-anak ya, tiap 3 bulan. Keluarkan pakaian, sepatu, atau mainan kalian atau barang-barang apa yang kalian sudah bosan. Mau ya? Ya, tapi papa mama jangan pelit ya, awas. Jangan, itu mahal, awas. Keluarkan setiap 3 bulan yang sudah nggak kepake. Terus bawa anak-anak kita, cari daerah-daerah kumuh di Jakarta sini. Suruh mereka bagi sendiri ke anak-anak yang seumur mereka. Ajari mereka begitu. Ajari mereka. Kalau saudara punya karyawan atau ada kuli bangunan yang dekat rumah saudara bangun, coba tanyain, Pak, rumahnya di mana? Nah, kalian harus belajar. Dulu saya suka ngajak anak-anak itu, anaknya orang kaya supaya mereka tahu, masuk ke dapurnya sengaja jam mereka masak. Berapa banyak anak yang melihat orang itu begitu miskinnya, dapur dan kamar mandi jadi satu. Bisa bayangkan, jadi kalau nggak dipakai mandi itu jadi dapur. Kalau mandi kompor dikeluarin karena miskinnya. Nah, di situ anak-anak bisa belajar. Ternyata orang lebih susah itu banyak sekali. Maka anak-anak kita akan menghargai kehidupan. Ajak mereka.
entah 6 bulan sekali, tergantung kondisinya. Kalian harus punya ide. Mau nggak punya ide seperti itu? Om tanya, mau? Mau tidak punya ide seperti itu? Keluarkan barang-barang yang sudah nggak dipakai, ya, bagikan. Mana mungkin juga teman-teman kalian. Kenapa? Kenapa Mas Yang? Pada stres semua. Stres. Kenapa stres? Masa stres? Enggak tahu, enggak stres toh. Daripada barang-barangnya numpuk di situ ngapain? Nanti beli lagi. Ya toh. Nah, jadi ajari. Kalau kalian bisa dapat 2, misalnya baju 2, ajari anak-anak kita, keluarkan 2 yang lama. Maka barang kalian nggak pernah tambah, sama terus. Dapat 3 keluar 3, dapat 1 keluar 1, terus begitu. Nah di situ kalian akan melihat ada begitu banyak orang susah yang masih nggak bisa menikmati kebahagiaan itu. Kalau itu yang kita ajarkan pada anak-anak kita, maka Tuhan tetap Yesus buat mereka, dan uang bukan segala-galanya. Karena kalau tidak, maka akan jadi jahat nanti itu, karena kekuatan uang itu sangat mengerikan. Yang berikut, dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan kata ini, ya anak-anak. Siapa bisa jawab? Dalam bahasa Inggris untuk rumah itu ada 2 kata. Ayo, yang tua-tua nggak boleh jawab. Apa? House sama home. House sama home. Yang lain jawab apa? Ayo, dalam bahasa Inggris ada berapa kata untuk rumah? Ayo, berapa? Ayo, anak-anak. Ayo jawab. Ada berapa kata untuk rumah? Ayo, Om tanya ini. Ada berapa kata untuk rumah? Siapa namamu? Ya. Siapa? Felix. Om tanya. Ada berapa kata untuk rumah dalam bahasa Inggris? Apa dan apa? Iya apa? Jawab. House sama home. Nah, apa bedanya house untuk bahasa Indonesia sama rumah? Apa bedanya house dengan home? Siapa ini? Yang cewek ini ya? Kamu? Yang kamu balik depan? Bukan? Loh ya kamu, siapa namanya? Ayo di atasnya Felix siapa itu? Desrin. Desrin jawab. Apa bedanya? Oh iya, Feli mau jawab apa? Ya. Oh begitu, hampir betul. Tepuk tangan buat Feli yang berani jawab. Ya, siapa di atasnya Desrin? Siapa di atasnya Desrin namanya? Siapa di atasmu? Fetri. Ayo, apa bedanya house dengan home? Lu kok nggak tahu kelas berapa Fetrin? Fetrin kelas berapa sekolah? Patris. Kelas berapa sekolah? Kelas berapa? 9. Oke, jadi apa bedanya house dengan home? Masa nggak tahu Patris ya? Oke, dengarkan ini sekarang. House ya itu bisa dibangun oleh uang. Kita punya uang, kita carikan arsitek suruh gambar, carikan kontraktor suruh buat. Bisa ya, anak-anak kalian harus ingat ini. Rumah house itu rumah gedungnya. Betul tadi Felika bilang itu. Tapi home itu suasananya. Nah, yakinkan pada anak-anak kita bahwa house dan home itu beda. Nah, kalau saya terangkan ini, Felix, saya minta Om jawab, kamu jawab lagi. Kalau begitu, apakah semua house itu pasti home? Jawabannya apa? Tidak. Wih, siapa namamu sebelah Felix siapa? Yang ini? Ya. Angel. Oh ya lupa Angel, saya kenalan. Lupa Angel. Angel betul kamu jawab tidak. Saudara, tidak semua house itu home. Karena home itu adalah suasananya. Nah, home itu yang bisa membangun itu hanya papa mama. Home itu nggak bisa digambar, nggak bisa dibangun dengan uang. Betul tidak? Karena suasananya. Nah, home itu bisa dibangun karena hubungan papa mama yang harmonis. Papa mama yang harmonis, maka house akan jadi home. Itu hanya papa mama, nggak ada orang lain. Maka itu jujurlah pada diri sendiri. Maaf ya, kan dari semua keluarga saya baru kenal Fendri, keluarga bungsu, anak bungsu. Yang 5 baru kenal hari ini semuanya. Ya. Nah, kalau kita, maaf saya ngomong ini,
Kalau kita suami istri, papa mama rajin bertengkar, rajin kok bertengkar. Tapi banyak bukan rumah tangga rajin bertengkar? Banyak, banyak. Nah, kalau kita suami istri rajin bertengkar, yang jadi korban itu pasti anak-anak. Pasti mereka nggak bahagia. Tolong teman-teman kita yang lain, kalau sudah punya teman, ya tolong itu. Kemarin waktu di Serpong, saya ngajarkan soal ini. Jadi gini, anak-anak ya, ajari anak-anak kita. Kalau sampai teman-teman mereka murung, ya ada teman kalian selama 3 hari ini murung di sekolah, terus sedih sekali. Ya, minta izin papa mama, ajak temanmu pulang ke rumahmu. Hanya untuk makan siang misalnya. Karena 99% anak-anak sekolah yang murung, 99%. Penyebabnya pasti papa mamanya nggak harmonis. Mereka tiap kali mau pulang sekolah, mau tidur malam, itu sudah ketakutan dulu. Nanti mereka ribut apa lagi ya? Nanti mereka bertengkar apa lagi? Maka itu saya katakan, kalau kita punya uang banyak, lalu kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah favorit yang paling mahal misalnya. Lalu kita panggilkan mereka guru les yang hebat. Tapi kalau kita sebagai papa mama nggak harmonis, anak-anak kita tetap nggak akan pintar. Kenapa? Karena mereka takut kalau mau tidur. Jangan-jangan papa mama berantem lagi. Mendengar teriakan kita berdua, anak harus ketakutan. Mau belajar kayak apa bisa pintar. Maka itu home, itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli, nggak bisa dibuat. Home itu hanya kita berdua. Maka itu papa mama, kita jaga hubungan kita supaya anak-anak kita bahagia. Itulah kebahagiaan mereka. Nah, bagaimana kita bisa harmonis? Saling menerima, saling mengampuni, sungguh-sungguh saling mempercayai. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Saya bersyukur dalam bahasa Indonesia, kata keluarga itu ada kata rumah tangga. Itu hebat sekali, rumah tangga. Walaupun sampai hari ini saya tuh nggak pernah ketemu rahasianya. Mengapa ada kalimat bahasa Indonesia rumah tangga? Karena saya coba otak-atik hubungan rumah dan tangga, tangga dan rumah. Mana keluarganya? Itu nggak pernah ketemu sampai hari ini saya. Tapi kenapa dikatakan rumah tangga? Oke. Nah, kalau bicara rumah, ayo anak-anak jawab. Kalau bicara rumah, di samping fondasi, rumah perlu tiang tidak? Perlu, kalau nggak roboh. Nah, berapa minimal jumlah tiang dalam satu rumah? Sekecil apapun rumah itu, apalagi rumah besar. Tapi minimal, berapa tiang dalam rumah? 4, betul. Nah, nggak mungkin ada rumah tiangnya 3, lucu. 4 itu minimal. Nah, 4 itu tiang utama. Nah, papa mama, keharmonisan rumah tangga kita ternyata diukur oleh 4 tiang ini. Jadi seperti rumah. Kalau rumah itu bermasalah, jangan salahkan tukangnya, jangan salahkan kontraktornya. Lihat tiangnya. Pasti salah satu dari 4 tiang itu pasti ada yang goyang. Maka itu rumah jadi goyang. Ternyata rumah tangga juga begitu. Nah, Alkitab menulis begini. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Papa kita memberikan hukum ini. Ada 4 tiang rumah tangga. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Maka itu kalau rumah tangga kita goyah atau ada apa saja, ini penyebabnya. Periksa tiangnya. Dan dua-dua kita suami istri harus jujur dan rendah hati. Ya. Sebelum saya bacakan ayat ini, semua kita pasti ingat, satu-satunya Tuhan yang memberitahukan tentang pernikahan, hubungan kepala dengan tubuh, itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada agama apa saja di dunia yang membicarakan pernikahan itu suami kepala, istri tubuh, itu hanya Tuhan Yesus. Nah, artinya ingat, yang rajin bertengkar sampaikan pada teman-teman kita supaya mereka bahagia rumah tangganya dari firman ini. Maka dalam satu pernikahan itu tidak mungkin ada yang satu salah, yang satu benar. Itu tidak mungkin. Karena kepala dengan tubuh. Maka kalau dalam rumah tangga satu salah, dua-dua pasti salah. Dan harus salah, tidak bisa enggak. Nggak mungkin cuma satu yang salah, satu benar, tidak. Maka kalau dalam satu pernikahan, satu benar, dua-dua pasti benar.
Jadi kesimpulannya, siapa di antara kita yang sering saling nyalakan? Pokoknya aku benar, kamu yang salah. Itu sombong sekali itu orang. Sombong sekali itu orang. Saudara, itu hukum yang luar biasa. Ingat suami istri, sangat jahat kita kalau berkata, aku nggak salah, yang salah itu kamu. Oke, mendelik lagi matanya melotot-melotot begitu. Sadis sekali ini orang. Pokoknya kalau kita sudah menikah, satu salah, dua-dua harus salah. Satu benar, dua-dua pasti benar. Karena kepala dengan tubuh. Saya beri ilustrasi. Siapa pernah tersandung kakinya? Pernah toh? Hebat jasanya. Semua pernah tersandung bukan? Sakit toh? Wah, ini sakitnya luar biasa. Mungkinkah kepala berteriak, hei mata lu di mana? Kamu jangan nggak lihat-lihat. Lucu nggak? Ini bukan lucu, ini gila ini orang. Kenapa dia marah pada kakinya sendiri? Lah matanya di mana? Ngerti ilustrasi itu? Maka itu suami istrinya, kalau satu salah, dua-dua harus salah. Nggak mungkin satu benar, satu salah, itu nggak bisa. Maka kalau kita percayakan hukum kepala dengan tubuh, yang Efesus tulis, rumah tangga kita bahagia betul-betul. Jadi begitu yang satu salah, yang terima harus ikut. Ya aku juga salah kalau gitu. Kalau satu benar, yang dua pun harus ikut. Ya aku juga benar. Itulah suami istri, hubungan kepala dengan tubuh. Maka itu kenapa di Alkitab istri diminta tunduk. Tubuh yang tidak mau tunduk kepada kepala, itu namanya Parkinson. Tahu Parkinson enggak? Goyang saja enggak mau diam. Maka itu kalau ada rumah tangga istrinya maunya sendiri, karena mungkin lebih pintar, keduduk sekolahnya lebih tinggi, mungkin istri S2, suami cuma SD misalnya begitu, terus istri mau nginjak suami, atau pendapatan istri lipat kali ganda daripada penghasilan suami, terus istri melunjak, awas. Kalau sampai ada istri yang nggak mau tunduk pada suami, itu rumah tangga Parkinson, itu saja sudah. Karena istrinya nggak mau tunduk pada kepala, seperti tubuh nggak tunduk pada kepala, maunya sendiri tubuh itu tadi. Maka itu Alkitab ini hebat sekali dalam masalah pernikahan, telitinya luar biasa. Kalau kita bahagia, anak-anak akan bahagia juga. Besok kalau mereka menikah, pasti mereka akan ingat bagaimana rumah tangga papa mamanya. Betul tidak? Akan mencontoh. Maka itu kalau kita rajin bertengkar, anak kita rajin bertengkar kalau besok menikah. Karena lihat tiap hari papa mamanya seperti itu. Kita jadi gambar dari mereka. Oke, sekarang saya baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Inilah 4 tiang dalam rumah tangga. 1, tiang pertama adalah ia menutupi segala sesuatu. Wah, ini bagus sekali. Ini tiang nomor 1, menutupi segala sesuatu. Anak-anak, Om tanya, apa lawan katanya menutupi segala sesuatu? Ya, anak-anak jawab. Apa lawan katanya? Kebalikannya, menutupi segala sesuatu. Ya cepat. Membuka. Nah, dengar loh, anak-anak tahu jawabannya. Apa artinya tiang yang pertama dalam pernikahan kita? Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Ayo jujur, sebodoh-bodohnya orang pasti berkata ini. Seneng gak kalau diungkit-ungkit terus? Diingat-ingatkan terus hal yang dulu. Suka gak walaupun orang itu bodoh? Suka tidak? Ayo jawab. Enggak ada yang suka. Suami istri tutupi segala sesuatu. Yang sudah biar sudah. Nah, anak-anak, ini dulu kata-kata orang tua. Kalian harus simpan ya. Felix sudah punya pacar belum? Belum ya. Sudah pun nggak apa-apa kok Felix. Asal ngomong sama papa mama. Oh, nggak apa-apa asal ngomong. Kenapa? Nanti waktunya udah datang. Oh, nah. Ya. Iya. Dengar ya. Ini orang-orang tua dulu berkata, dan itu betul. Waktu pacaran, ini orang tua dulu berkata, meleklah lebar-lebar. Lihat betul-betul siapa calon. Tapi kalau sudah menikah, meremlah rapat-rapat. Dan itu betul. Dan ini ayatnya. Nah, kebalikannya anak muda sekarang, waktu pacaran merem semuanya gak kelihatan begitu. Tapi begitu menikah melek, sadar, wah salah, terlambat sudah. Maka itu setelah kita menikah, yang pertama merem sudah. Apapun terjadi dengan istri atau suami kita, kita harus terima. Bisa berkata amin itu?
Jangan buka-buka lagi, jangan ungkit-ungkit yang dulu, jangan. Ini tiang nomor 1, tutupi segala sesuatu. Tiang nomor 2, disebut percaya segala sesuatu. Nah, saya menemukan di antara 4 tiang ini, maka tiang nomor 2 ini yang paling hebat. Percaya segala sesuatu. Apa lawan katanya percaya segala sesuatu? Ayo anak-anak, apa lawan katanya percaya segala sesuatu? Iya, kata lain apa? Betul, nggak percaya. Itu artinya apa? Curiga. Nah, saudara, dalam pernikahan, kalau sudah mulai ada curiga, hancur pernikahan itu. Aduh, jangan-jangan. Awas. Betul? Nah, suami istri belajar mempercayai pasangannya dalam segala hal. Nah, maka itu, ya saya ngomong aja ini. Saya nggak berkata tentang semua kita yang ada di sini, tidak. Ya, ngomong aja secara umum. Oke? Suami istri boleh handphonenya pakai PIN, tapi PIN harus saling tahu. Oh, kita rahasia semua. Apalagi sampai berak pun handphone dibawa, awas. Lu kan ada suami istri seperti itu, berak aja bawa handphone. Kira-kira kenapa yo? Takut dilihat isinya apa itu. Nah, berarti kita nggak percaya pasangan kita dong. Saudara, tiang kedua ini luar biasa. Percaya segala sesuatu. Nggak boleh ada rasa curiga sama sekali. Pokoknya kalau timbul curiga, cepat ngomong. Dan yang dicurigai nggak boleh marah. Kalau yang pasangannya lagi curiga, ngomong apa adanya. Dan tunjukkan alasannya. Aku ini curiga kenapa? Saya bilang, pokoknya aku curiga. Jangan tanya macam-macam. Loh, jangan begitu dong. Harus jelas kenapa curiga. Tunjukkan dong fakta-fakta yang ada. Buka baik-baik. Kalau tidak, setan akan masuk dalam pernikahan kita. Maka itu, curiga itu jangan pernah disimpan, bahaya sekali. Itu jadi ragi dalam rumah tangga kita. Itu beranak pinak nanti, curiga ini curiga itu terus, dan setan bisa berskenario yang luar biasa jahat. Betul? Tiang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Nah, suami istri, apa lawan katanya mengharapkan segala sesuatu? Apa lawan katanya mengharapkan segala sesuatu? Yang sering terjadi dalam rumah tangga kita, sering terjadi menuntut. Betul? Saudara, jangan kita pernah nuntut pasangan kita. Pokoknya 3 bulan gak berubah, awas. Wih, sadis sekali. Sadis sekali, gak bisa. Apapun kelemahan, kekurangan pasangan kita, tiang ketiga harus kita kokohkan. Harapkan dia berubah. Amin. Harapkan dia berubah. Bukan kita tuntut. Tidak bisa. Harapkan berubah. Jadi rumah tangga yang sering menuntut pasti akan celaka. Nggak suka dituntut. Semua orang normal begitu. Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Suami istri nggak sabaran, suka marah, suka ribut, rumah tangganya pasti kacau. Dalam masalah apa saja, suami istri kita harus hadapi bersama-sama. Karena kepala dengan tubuh. Tubuh boleh usul, tapi pengambil keputusan tetap kepala. Betul nggak? Jadi itulah tujuannya kenapa istri harus tunduk pada suami. Nah, inilah 4 tiang dalam keluarga yang akan menjamin amannya rumah tangga kita. Saya ulangi dengan cepat. 1, menutupi segala sesuatu. Jangan suka ungkit-ungkit. 2, percaya segala sesuatu. Jangan ada curiga. Nomor 3, mengharapkan segala sesuatu. Jangan menuntut. Nomor 4, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Maka dalam pernikahan kita ada seperti itu, maka home itu akan ada. Anak-anak jadi betah di rumah. Dan kebahagiaan jadi milik kita. Biarlah firman ini jadi kekuatan buat kita semua. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Cukup? Jelas? Ya. Itu Pak Fendri berdoa untuk kita semua.